Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Sahabatku, pernahkah kalian membayangkan, tepat di saat kalian sedang mengandung buah hati yang sudah lama dinanti, orang yang paling kalian cintai justru mengusir dan menceraikan kalian demi wanita lain? Rasanya pasti hancur berkeping-keping, bukan? Inilah kisah pilu namun penuh perjuangan dari Kartika. Dihina dan dibuang saat hamil, ia bersumpah untuk bangkit kembali sebagai sosok wanita berkelas yang tak tersentuh. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisah yang akan mengaduk-aduk emosi ini, yuk tunjukkan dukungan kalian untuk channel ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya sekarang juga. Dan pastikan kalian sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan mari kita saling menyapa. Coba tuliskan nama kalian, asal kota kalian, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah ini. Mimin ingin tahu siapa saja sahabat setia yang sudah siap menyimak kisah ini. Sudah siap? Tarik napas panjang, siapkan tisu, dan mari kita masuk ke ceritanya. Hujan turun dengan deras malam itu, seolah langit ikut menangis melihat nasib yang akan menimpa Kartika. Di dalam kamar yang luas namun terasa dingin itu, Kartika duduk di tepi ranjang dengan tangan gemetar. Ia menatap benda kecil berwarna putih di tangannya. 2 garis biru. Jelas dan tegas. Setelah 3 tahun penantian yang penuh air mata dan doa, akhirnya Tuhan menjawab keinginannya. Ia hamil. Senyum merekah di bibirnya yang pucat. Ia membayangkan wajah Gunawan, suaminya, yang pasti akan berubah menjadi cerah saat mendengar kabar ini. Gunawan yang belakangan ini sering pulang malam dan bersikap dingin, pasti akan kembali hangat seperti dulu. Suara deru mobil terdengar memasuki halaman rumah. Jantung Kartika berdegup kencang. Ia segera menyembunyikan alat tes kehamilan itu ke dalam saku daster rumahan yang ia kenakan. Ia ingin memberikan kejutan yang manis. Kartika berlari kecil menuju ruang tamu, merapikan rambutnya sekilas di cermin, lalu membuka pintu utama dengan wajah berseri. Namun, senyum Kartika perlahan memudar saat melihat siapa yang datang. Gunawan tidak sendiri. Ia datang bersama ibunya, Bu Yanti. Wajah keduanya tampak keruh, tidak ada sedikit pun keramahan di sana. Gunawan bahkan tidak membalas uluran tangan Kartika yang hendak menyalaminya. Pria itu menepis tangan istrinya dengan kasar dan langsung berjalan menuju sofa ruang tamu, diikuti oleh Bu Yanti yang menatap Kartika dengan pandangan merendahkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mas, Bu, kalian sudah pulang? Mau Kartika buatkan teh hangat? Tanya Kartika dengan suara lembut, berusaha menutupi kegugupannya. Tidak perlu basa-basi, potong Gunawan tajam. Ia melempar sebuah amplop coklat ke atas meja kaca di hadapan Kartika. Suara hempasan amplop itu menggema di ruangan yang sunyi. Ambil itu. Baca dan tanda tangani sekarang juga. Kartika menatap amplop itu dengan bingung. Tangannya gemetar saat meraihnya. Ketika ia mengeluarkan isi amplop tersebut, matanya membelalak lebar. Itu adalah surat gugatan cerai. Napas Kartika tercekat. Dunianya serasa runtuh seketika. Mas, apa maksudnya ini? Kenapa tiba-tiba Mas ingin menceraikan aku? Tanya Kartika dengan air mata yang mulai menggenang. Gunawan mendengus kasar. Ia menyandarkan punggungnya di sofa dengan angkuh. Tiba-tiba kamu bilang? Kartika, sadarlah. Sudah 3 tahun kita menikah, tapi kamu tidak becus memberikan aku keturunan. Rumah ini sepi seperti kuburan. Aku butuh penerus, dan kamu gagal sebagai seorang istri. Betul itu. Bu Yanti menyahut dengan suara melengking. Ibu sudah bilang dari dulu, Gunawan, wanita ini pembawa sial. Hartamu hanya habis untuk membiayai hidupnya yang tidak berguna itu. Cantik saja tidak cukup kalau rahimnya kering. Hati Kartika hancur berkeping-keping mendengar hinaan itu. Tangan kanannya meremas saku daster, merasakan benda keras di sana. Alat tes kehamilan itu. Ia ingin berteriak bahwa mereka salah, bahwa ia tidak mandul. Tapi Mas, Bu, dengarkan aku dulu. Aku punya kabar. Kartika mencoba berbicara, suaranya parau menahan tangis. Cukup, bentak Gunawan. Aku tidak mau dengar alasanmu lagi. Keputusanku sudah bulat. Lagi pula, aku sudah menemukan wanita yang jauh lebih sempurna darimu. Wanita yang subur, berkelas,
dan bisa membahagiakan ibu. Sebelum Kartika sempat bertanya siapa wanita itu, pintu depan kembali terbuka. Seorang wanita muda dengan gaun merah ketat dan sepatu hak tinggi melangkah masuk dengan percaya diri. Aroma parfum mahal langsung menyeruak memenuhi ruangan. Itu Tania. Wanita yang selama ini Kartika kenal sebagai rekan kerja Gunawan, kini berjalan menghampiri Gunawan dan duduk di sampingnya dengan manja. Bahkan tanpa rasa malu menggelayut di lengan Gunawan di depan Kartika. "Perkenalkan, ini Tania. Calon istri baruku," ucap Gunawan tanpa rasa bersalah. Tania tersenyum sinis pada Kartika. "Halo, Mbak Kartika. Maaf ya, sepertinya posisi nyonya di rumah ini harus segera diganti. Kasihan Mas Gunawan kalau harus menunggu lebih lama lagi untuk punya anak. Dan asal kamu tahu," tambah Bu Yanti dengan mata berbinar menatap Tania, "Tania ini wanita hebat. Dia bahkan sudah memberikan bukti kesuburannya." Tania sedang mengandung anak Gunawan. Cucu laki-laki yang sudah lama ibu idam-idamkan. Kartika terdiam kaku. Tubuhnya lemas, seolah seluruh tulang di badannya ditarik paksa. Gunawan berselingkuh? Dan Tania hamil? Rasa sakit itu bukan lagi seperti ditusuk, tapi seperti dicabik-cabik. Ia menatap perut rata Tania, lalu meraba perutnya sendiri. Di sana juga ada kehidupan. Anak Gunawan yang sah. "Mas, kamu mengkhianatiku," bisik Kartika lirih. "Jangan dramatis, Kartika," sergah Gunawan. "Laki-laki butuh kepastian. Kamu tidak bisa memberikannya, jadi aku mencarinya di tempat lain. Sekarang, kemasi barang-barangmu. Malam ini juga kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Aku tidak mau Tania stres melihat wajahmu." "Malam ini? Tapi di luar hujan deras, Mas. Dan ini rumah kita." "Rumah kita?" Gunawan tertawa mengejek. "Ini rumahku. Aku yang membelinya. Kamu hanya menumpang. Kamu keluar dari sini hanya dengan pakaian yang menempel di badanmu. Jangan harap membawa 1 rupiah pun hartaku." Kartika menatap wajah-wajah di hadapannya. Gunawan yang kejam, Bu Yanti yang tamak, dan Tania yang tersenyum penuh kemenangan. Seketika itu juga, niat Kartika untuk memberitahu tentang kehamilannya lenyap. Jika mereka tahu ia hamil, mereka mungkin akan merebut anaknya, atau lebih buruk lagi, Tania akan menyakiti anaknya karena takut posisinya terancam. Tidak. Kartika tidak akan membiarkan anak tak berdosa ini tumbuh di tengah keluarga yang busuk. Kartika menghapus air matanya dengan kasar. Tatapannya yang tadi sayu kini berubah menjadi dingin dan tajam. Ia berdiri tegak, memandang Gunawan tepat di manik matanya. "Baik, Mas. Aku akan pergi," ucap Kartika tegas, membuat Gunawan sedikit terkejut dengan perubahan nada bicaranya. "Aku akan tanda tangani surat itu. Tapi ingat satu hal, Gunawan. Suatu hari nanti, kamu akan menyesali perlakuanmu malam ini. Kamu membuang berlian demi memungut batu kerikil." Kartika mengambil pena, menandatangani surat cerai itu dengan tangan mantap, lalu melemparnya kembali ke meja. Tanpa menoleh lagi, ia berbalik menuju kamar, mengambil tas jinjing lamanya, memasukkan beberapa helai pakaian, dan melangkah keluar dari rumah mewah itu. Saat pintu tertutup di belakangnya, hujan deras langsung menyambut tubuh ringkih Kartika. Ia berjalan menembus badai, mendekap perutnya erat-erat. Air hujan menyatu dengan air matanya. "Maafkan ibu, nak," bisiknya pada janin di dalam rahimnya. "Ayahmu tidak menginginkan kita. Tapi ibu janji, ibu akan berjuang mati-matian untukmu. Kita sembunyikan keberadaanmu dari mereka. Kamu adalah milik ibu, hanya milik ibu." Di bawah kilatan petir, Kartika bersumpah. Ia tidak akan mati konyol di jalanan. Ia akan bangkit. Ia akan kembali, bukan sebagai wanita lemah yang bisa diinjak-injak, melainkan sebagai wanita yang membuat mereka tidak berani menatap matanya. Perjalanan Kartika baru saja dimulai. 1 bulan telah berlalu sejak malam badai itu. Kartika kini tinggal di sebuah kamar kos sempit berukuran 3x3 meter di pinggiran kota. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas, sangat jauh berbeda dengan kamar mewah ber-AC yang dulu ia tempati. Namun, bagi Kartika, ruangan sempit ini jauh lebih hangat karena tidak ada hinaan dan caci maki di dalamnya. Setiap hari, Kartika bangun pukul 3 pagi. Dengan perut yang sering mual karena morning sickness,
ia memaksakan diri untuk belanja ke pasar tradisional dan memasak. Ia menggunakan sisa tabungan terakhirnya untuk modal berjualan nasi rames bungkus. Ia tidak malu. Ia berkeliling dari satu proyek bangunan ke proyek bangunan lain, menawarkan dagangannya kepada para kuli dan pekerja kasar. Kelelahan sering mendera, kakinya bengkak, tapi setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia mengelus perutnya yang mulai sedikit membuncit. "Sabar ya, nak. Ibu berjuang untuk susu dan popokmu nanti," bisiknya menyemangati diri sendiri. Sementara Kartika berjuang demi uang receh, di sebuah gedung pertemuan termewah di pusat kota, pesta pernikahan Gunawan dan Tania digelar besar-besaran. Lampu kristal berkilauan, bunga-bunga impor menghiasi setiap sudut, dan makanan berlimpah ruah. Tania tampak seperti ratu dengan gaun pengantin bertahtakan permata, sementara Gunawan berdiri gagah di sampingnya dengan senyum sombong. "Lihatlah menantuku, cantik dan subur," seru Bu Yanti kepada tamu-tamu sosialitanya, memamerkan Tania seolah barang antik. "Sebentar lagi keluarga kami akan punya penerus laki-laki, tidak seperti mantan istri Gunawan yang mandul itu." Tania tersenyum manis, namun tangannya diam-diam mencubit pinggang Gunawan. "Mas, tagihan dekorasi dan catering harus dilunasi besok. Kartu kreditku sudah limit," bisiknya pelan. Gunawan mengernyit sedikit, namun gengsinya terlalu tinggi. "Tenang saja, sayang. Bisnisku sedang lancar. Kamu tidak perlu memikirkan uang. Yang penting kamu jaga kandunganmu," jawab Gunawan, tidak menyadari bahwa kandungan yang dibanggakannya itu hanyalah sebuah kebohongan besar. Tania menghela napas lega, rencananya untuk menguras harta Gunawan berjalan mulus. Kembali ke pinggiran kota, matahari siang itu bersinar sangat terik. Kartika sedang merapikan dagangannya di sebuah meja lipat kecil di dekat area pembangunan gedung perkantoran baru. Keringat bercucuran di pelipisnya. Dagangannya hari ini belum habis, dan ia mulai pusing karena belum makan siang. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan lapak kecil Kartika. Seorang pria berjas rapi keluar dari kursi penumpang, diikuti oleh sopirnya. Pria itu tampak berwibawa, matanya tajam namun teduh. Ia adalah Aji, pemilik perusahaan properti yang sedang meninjau proyek pembangunan tersebut. Aji terlihat sedang menelepon seseorang dengan nada kesal. "Saya tidak mau makan di restoran mewah itu lagi, rasanya hambar. Saya ingin makanan asli, yang punya rasa." Aji menutup teleponnya lalu pandangannya jatuh pada tumpukan nasi bungkus di meja Kartika. Aroma ayam goreng lengkuas dan sambal terasi yang khas menggelitik hidungnya. Tanpa ragu, Aji menghampiri meja Kartika. "Bu, nasi ramesnya masih ada? Saya mau satu, makan di sini saja," ucap Aji ramah, sama sekali tidak canggung meski duduk di bangku plastik reot. Kartika yang sedang melamun terkejut. Ia segera menyeka keringatnya dan melayani Aji dengan cekatan. "Masih, Pak. Silakan duduk. Maaf tempatnya seadanya." Aji membuka bungkusan nasi itu dan menyuapkan 1 sendok besar ke mulutnya. Seketika, matanya terbelalak. Rasa gurih, pedas, dan manis berpadu sempurna di lidahnya. Masakan ini mengingatkannya pada masakan mendiang ibunya. Sederhana, tapi penuh perasaan. Tanpa sadar, Aji menghabiskan makanannya dengan lahap hingga tandas. "Luar biasa," puji Aji sambil meminum air mineral gelas. "Siapa yang memasak ini? Rasanya sangat otentik." Kartika tersenyum tipis, senyum tulus pertamanya setelah sekian lama. "Saya sendiri yang memasak, Pak. Resep peninggalan ibu saya." Aji menatap Kartika lekat-lekat. Ia melihat wanita di hadapannya bukan sekadar pedagang nasi bungkus biasa. Meski pakaiannya sederhana dan wajahnya lelah, ada pancaran ketegaran dan keanggunan yang tidak bisa disembunyikan. Aji, yang memiliki insting bisnis tajam, melihat potensi besar. "Namamu siapa?" tanya Aji. "Kartika, Pak." "Kartika, masakanmu ini terlalu enak untuk hanya dijual di pinggir jalan seperti ini," ucap Aji serius. Ia mengeluarkan kartu namanya dan meletakkannya di meja. "Minggu depan saya ada acara gathering investor di kantor pemasaran proyek ini. Saya butuh catering untuk 100 orang. Saya ingin menu nasi rames seperti ini, tapi dikemas dalam kotak yang lebih eksklusif. Kamu sanggup?" Kartika ternganga. 100 kotak?
Itu pesanan terbesar yang pernah ia bayangkan. Keuntungan dari pesanan itu bisa untuk membayar sewa kos 2 bulan ke depan dan biaya periksa ke bidan. Sanggup, Pak? Sangat sanggup, jawab Kartika dengan mata berbinar. Bagus. Hubungi nomor di kartu itu besok untuk urusan uang muka. Saya tunggu masakan terbaikmu, Kartika. Aji tersenyum, lalu beranjak pergi menuju mobil mewahnya. Sebelum masuk, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah Kartika yang kini sedang sujud syukur kecil di balik meja dagangannya. Ada desiran hangat yang aneh di dada Aji, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan sejak istrinya meninggal dunia 5 tahun lalu. Hari itu menjadi titik balik bagi Kartika. Di saat Gunawan sedang menghamburkan uang untuk pesta semu yang penuh kepalsuan, Kartika baru saja membuka pintu gerbang menuju kesuksesannya sendiri. Takdir mulai memutar rodanya, mempertemukan Kartika dengan sosok yang akan mengubah hidupnya, bukan hanya sebagai pebisnis, tapi juga sebagai wanita yang dicintai dengan layak. Namun Kartika sadar, ia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan kepercayaan Aji, sambil tetap menyembunyikan perutnya yang kian hari kian membesar. 3 bulan pernikahan Gunawan dan Tania berjalan, namun suasana di rumah mewah itu mulai terasa panas, bukan karena gairah cinta, melainkan karena tumpukan tagihan yang menggunung. Gunawan duduk di ruang kerjanya, memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Di hadapannya tergeletak lembar tagihan kartu kredit yang nominalnya membuat matanya membelalak. Puluhan juta rupiah habis hanya dalam waktu 2 minggu untuk tas bermerek, sepatu impor, dan perawatan spa. Tania, panggil Gunawan keras. Tania masuk ruangan dengan santai sambil mengunyah apel. Tangan kirinya mengelus perutnya yang mulai terlihat membuncit. Buncit yang sebenarnya hanyalah gumpalan kain dan bantalan silikon yang ia tata dengan rapi di balik gaun longgarnya. Ada apa sih, Mas? Teriak-teriak begitu, nanti anak kita kaget loh, ucap Tania manja, menggunakan senjata ampuhnya. Lihat ini. Gunawan melempar kertas tagihan itu ke arah Tania. Kamu beli apa saja sampai sebanyak ini? Bisnisku sedang agak lesu bulan ini, Tania. Kamu harusnya berhemat, bukan malah menghamburkan uang seperti ini. Tania cemberut, lalu mulai memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Mas kok perhitungan sekali sama istri sendiri? Aku belanja itu untuk menjaga penampilanku demi Mas juga. Lagi pula, aku sedang hamil, Mas. Bawaannya stres kalau tidak belanja. Kalau aku stres, nanti janinnya kenapa-napa, Mas mau tanggung jawab kalau sampai keguguran. Belum sempat Gunawan menjawab, Bu Yanti muncul di ambang pintu, wajahnya garang membela menantu kesayangannya. Heh, Gunawan, jangan bentak-bentak istrimu. Tania itu sedang mengandung cucu laki-laki penerus keluarga kita. Biarkan saja dia beli apa yang dia mau. Uang bisa dicari, tapi cucu laki-laki itu tidak ternilai harganya. Jangan sampai gara-gara kamu pelit, cucu ibu kenapa-napa. Gunawan terdiam, kalah telak. Kata, cucu laki-laki, adalah mantra yang selalu berhasil membungkamnya. Ia hanya bisa menelan kekesalannya bulat-bulat, tidak menyadari bahwa di balik punggungnya, Tania tersenyum licik penuh kemenangan. Tania tahu betul cara mengendalikan ibu dan anak itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, Tania mulai cemas. Perut palsunya bisa ia atur. Tapi sampai kapan ia bisa menghindari pemeriksaan dokter bersama Gunawan? Setiap kali Gunawan ingin mengantarnya USG, Tania selalu punya 1000 alasan. Dokter langganannya cuti, sakit kepala mendadak, atau pura-pura sudah pergi duluan bersama teman sosialitanya. Sementara kekacauan finansial mulai menggerogoti rumah tangga Gunawan, di sisi lain kota, asap harum mengepul dari sebuah dapur sederhana yang kini disewa Kartika. Pesanan catering untuk acara kantor Aji sukses besar. Nasi kotak buatan Kartika menjadi buah bibir di kalangan rekan bisnis Aji. Rasanya yang otentik dan kemasannya yang kini lebih rapi berkat modal dari Aji, membuat pesanan terus mengalir. Hari ini, Kartika mengantarkan langsung pesanan makan siang untuk rapat direksi di kantor Aji. Ia mengenakan kemeja longgar dan celana kulot, untuk menyamarkan perutnya yang kini memasuki usia 4 bulan. Meski lelah, wajahnya tampak lebih segar dan bercahaya, karena memiliki tujuan hidup yang jelas. Selamat siang, Pak Aji. Ini pesanan makan siangnya, sapa Kartika sopan saat masuk ke ruangan Aji. Aji yang sedang sibuk memeriksa berkas langsung mendongak dan tersenyum lebar. Ah, Bu Kartika. Tepat waktu seperti biasa.
Terima kasih ya. Oh ya, silakan duduk sebentar. Kartika duduk dengan canggung. Aji beranjak dari kursi kebesarannya dan duduk di sofa berhadapan dengan Kartika. Tatapan pria itu teduh namun menyelidik. Saya perhatikan omzetmu bulan ini naik drastis. Kartika. Dapur sewaanmu itu pasti sudah terlalu sempit untuk menangani semua pesanan ini, ucap Aji membuka pembicaraan. Iya, Pak. Alhamdulillah. Memang agak kewalahan, tapi saya masih sanggup mengerjakannya sendiri dibantu satu orang tetangga kos. Jawab Kartika merendah. Aji menggeleng pelan. Kamu tidak boleh terus-terusan bekerja seperti robot. Kamu punya potensi besar. Saya punya ruko kosong di dekat pusat kuliner yang strategis. Bekas restoran juga, jadi dapurnya sudah standar restoran. Saya ingin menawarkan kerjasama. Kamu pakai ruko itu, kelola bisnis cateringmu di sana dengan skala lebih besar. Soal sewa, kita bisa bicarakan sistem bagi hasil nanti setelah usahamu stabil. Mata Kartika berkaca-kaca. Tawaran ini bagaikan mimpi di siang bolong. Pak Aji, kenapa Bapak sebaik ini pada saya? Saya hanya janda cerai yang tidak punya apa-apa. Aji menatap Kartika lekat, ada ketulusan yang mendalam di sana. Karena saya melihat ketigihan di matamu yang tidak dimiliki orang lain. Dan sejujurnya, masakanmu membuat saya merasa pulang ke rumah. Saya ingin melihatmu sukses, Kartika. Bukan karena kasihan, tapi karena kamu pantas mendapatkannya. Kartika terdiam, hatinya bergetar. Selama pernikahan dengan Gunawan, ia tidak pernah diapresiasi seperti ini. Gunawan selalu menganggap apa yang dilakukannya adalah kewajiban, tanpa nilai lebih. Tapi Aji, pria yang baru dikenalnya, justru memberinya sayap untuk terbang. Terima kasih, Pak Aji. Saya terima tawaran Bapak. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Bapak, ucap Kartika dengan suara bergetar menahan haru. Panggil saya Aji saja kalau tidak sedang rapat. Aji tersenyum hangat. Dan satu lagi, Kartika. Jaga kesehatanmu. Kamu terlihat sedikit pucat. Jangan memaksakan diri mengangkat beban berat. Kartika tersentak pelan. Apakah Aji tahu tentang kehamilannya? Ia buru-buru menutupi perutnya dengan tas. Saya baik-baik saja, Pak. Hanya sedikit kurang tidur. Malam harinya, perbedaan nasib semakin terlihat kontras. Gunawan pulang ke rumah dan mendapati Tania sedang membuang makanan yang baru dimasak pembantu karena alasan tidak selera dan meminta dibelikan makanan hotel bintang 5. Gunawan menahan amarah sambil memungut makanan yang terbuang itu. Sementara itu, di kamar kosnya, Kartika sedang sujud dalam salat malamnya, menangis penuh syukur. Ia mengelus perutnya yang bergerak pelan. Nak, hari ini kita dapat rezeki besar. Om Aji baik sekali sama kita. Kelak, kamu harus jadi orang hebat dan baik hati seperti dia ya, bisik Kartika. Tanpa Kartika sadari, takdir sedang menyusun rencana besar. Kebohongan Tania yang semakin rapuh dan kejujuran Kartika yang berbuah manis akan segera bertabrakan dalam waktu dekat. Waktu terus berjalan, mendekatkan mereka pada hari pengungkapan yang akan mengguncang segalanya. 6 bulan telah berlalu sejak malam pengusiran itu, dan roda nasib berputar lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Kartika bukan lagi wanita kusam yang hanya berkutat di dapur sempit kos-kostan. Kini, ia berdiri tegak di depan sebuah restoran 2 lantai yang ramai pengunjung. Papan nama besar bertuliskan, Dapur Kartika, terpampang gagah di bagian depan ruko elit tersebut. Di bawah bimbingan Aji, Kartika menjelma menjadi sosok wanita pebisnis yang tangguh. Penampilannya berubah total. Tidak ada lagi daster lusuh atau wajah berminyak. Hari itu, Kartika mengenakan tunik panjang berwarna pastel berbahan sutra yang jatuh dengan indah di tubuhnya, menyamarkan perut buncitnya yang kini memasuki usia 7 bulan. Wajahnya dipoles riasan tipis yang natural, memancarkan aura keibuan yang anggun dan berkelas. Siang itu, sebuah mobil Alphard putih berhenti tepat di lobi restoran. Sopir berseragam turun dengan sigap membukakan pintu penumpang. Aji keluar lebih dulu, lalu dengan lembut mengulurkan tangannya untuk membantu Kartika turun. Pemandangan itu menarik perhatian banyak orang, termasuk seorang pria yang sedang terjebak macet di seberang jalan dengan mobil sedan yang mulai terlihat kusam karena jarang dicuci. Pria itu adalah Gunawan. Gunawan menyipitkan matanya,
mencoba menembus kaca mobilnya yang sedikit berdebu. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat wanita yang turun dari mobil mewah itu. Sosok itu begitu familiar, namun auranya sangat asing. Wanita itu tertawa renyah saat Aji membisikkan sesuatu, sebuah tawa lepas yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Gunawan dengar. Tidak mungkin. Gumam Gunawan, mencengkeram setir mobilnya hingga buku-buku jarinya memutih. Itu tidak mungkin Kartika. Kartika itu udik, kampungan. Wanita itu terlihat seperti istri pejabat. Gunawan mencoba menyangkal penglihatannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa mantan istrinya pasti sedang menderita di suatu tempat, mungkin menjadi buruh cuci atau pembantu rumah tangga. Tidak mungkin wanita yang ia buang seperti sampah kini bersanding dengan pria yang jauh lebih gagah dan kaya darinya, menaiki mobil yang harganya saja 3 kali lipat dari aset Gunawan saat ini. Namun, rasa penasaran membakar dadanya. Ia ingin turun dan memastikan, tapi klakson kendaraan di belakangnya memaksanya untuk terus melaju, meninggalkan pemandangan menyakitkan itu dengan sejuta tanda tanya. Sementara itu, di dalam restoran, Aji menuntun Kartika menuju ruang kantor pribadi di lantai 2 agar Kartika bisa beristirahat. Aji meletakkan segelas susu hamil hangat di meja kerja Kartika. Minum dulu, Bu Bos. Jangan terlalu capek mengurusi catering pernikahan untuk besok. Ingat, ada nyawa kecil yang harus dijaga, ucap Aji dengan nada perhatian yang tidak dibuat-buat. Kartika tersenyum, menyesap susu itu. Hubungan mereka selama beberapa bulan ini berjalan sangat unik. Aji tidak pernah secara gamblang menyatakan perasaannya, namun tindakannya selalu berbicara lebih keras. Ia menjaga Kartika layaknya kaca yang rapuh namun berharga. Aji tahu Kartika hamil, meski Kartika belum pernah secara lisan mengakui siapa ayah bayi itu, Aji tidak pernah bertanya. Ia menerima paket lengkap itu tanpa syarat. Terima kasih, Mas Aji. Kalau tidak ada Mas, mungkin aku dan anak ini masih terlunta-lunta di jalanan, jawab Kartika tulus. Kamu hebat karena dirimu sendiri, Kartika. Aku hanya membuka pintu, kamulah yang melangkah masuk dan menaklukkannya, balas Aji. Tatapannya kemudian berubah serius. Oh ya, soal undangan pesta gala dinner Asosiasi Pengusaha minggu depan, aku ingin kamu datang bersamaku. Sebagai partner bisnis, dan sebagai pasanganku. Kamu siap? Kartika tertegun. Gala dinner itu pasti dihadiri oleh banyak pengusaha top kota ini. Mungkin termasuk Gunawan yang dulu sering membual tentang koneksi bisnisnya. Namun, alih-alih takut, sebuah keberanian muncul di hati Kartika. Ia bukan lagi Kartika yang dulu. Aku siap, Mas. Aku akan datang. Berbanding terbalik dengan kesuksesan Kartika, suasana di rumah Gunawan semakin suram. Gunawan pulang dengan kepala pening, bayangan wanita mirip Kartika tadi masih menghantuinya. Begitu masuk kamar, ia berharap mendapat sambutan hangat. Namun yang ia dapati adalah Tania yang sedang berteriak-teriak di telepon, memarahi butik langganannya karena gaun yang dipesan tidak muat. Dasar penjahit bodoh. Perutku ini sedang hamil mahal. Harusnya kalian buat ukurannya pas. Bentak Tania, lalu melempar ponselnya ke kasur saat melihat Gunawan masuk. Gunawan menatap Tania dengan tatapan lelah. Perut Tania memang membesar, tapi ada yang aneh. Bentuknya kadang terlihat terlalu tinggi, kadang agak miring. Dan setiap kali Gunawan ingin menyentuhnya atau sekadar mendengarkan detak jantung bayi, Tania selalu menepis dengan alasan sensitif atau geli. Mas, kamu melamun lagi, seru Tania, membuyarkan lamunan Gunawan. Mana uang tambahannya? Ibu bilang dia mau arisan sosialita besok, dia butuh 5 juta lagi untuk beli tas baru biar tidak malu sama teman-temannya. 5 juta lagi? Suara Gunawan meninggi. Tania, bulan ini omzet perusahaan turun drastis. Klien banyak yang lari. Kamu dan ibu bisanya cuma minta uang, dan uang. Kapan kalian mengerti kondisiku? Tania melotot, lalu mulai mengeluarkan air mata buayanya. Oh, jadi Mas mulai hitung-hitungan sama aku dan anakmu ini? Tega ya? Mas mau aku stres lalu keguguran? Ini cucu laki-laki loh, Mas. Cucu yang Mas idam-idamkan. Mendengar kata, keguguran, dan cucu laki-laki, amarah Gunawan langsung kempes seperti balon ditusuk jarum. Ia menghela napas panjang, merogoh dompetnya dengan kasar,
dan melempar beberapa lembar kartu debit ke kasur. Ambil, habiskan saja semuanya sampai kita bangkrut. Gunawan membanting pintu kamar mandi, meninggalkan Tania yang langsung tersenyum licik sambil memungut kartu-kartu itu. Di bawah guyuran shower air dingin, Gunawan memejamkan mata. Bayangan wanita anggun yang turun dari Alphard tadi kembali muncul. Jika benar itu Kartika, betapa bodohnya dia. Dulu, Kartika tidak pernah meminta uang sepeser pun. Kartika bahkan rela makan nasi dengan garam demi Gunawan bisa membeli jas bagus untuk rapat. Kini, Gunawan hidup dengan lintah darat berwajah cantik bernama Tania. Sementara Kartika, jika benar itu dia, sedang meniti tangga menuju puncak dunia yang tidak bisa Gunawan gapai. Rasa penyesalan mulai tumbuh, kecil namun menyengat, bersiap untuk meledak ketika kebenaran akhirnya terungkap. Langit sore tampak kelabu, senada dengan suasana hati Gunawan yang sedang duduk termenung di kursi kebesarannya. Ruangan kantor yang dulu menjadi simbol kejayaannya kini terasa seperti penjara. Telepon di mejanya berdering tanpa henti, namun Gunawan membiarkannya. Ia tahu siapa yang menelepon. Para pemasok bahan baku yang menagih pembayaran, atau mungkin pihak bank yang mengingatkan tentang jatuh tempo cicilan rumah mewah yang ia tempati. Pak Gunawan, sekretarisnya mengetuk pintu dengan wajah takut-takut. Supplier baja mengancam akan menyetop pengiriman kalau tagihan bulan lalu tidak dilunasi hari ini. Gunawan memijat pelipisnya yang serasa mau pecah. Bilang pada mereka, minta waktu 1 minggu lagi. Dana cair minggu depan. Tapi Pak, mereka sudah tidak percaya. Mereka bilang Bapak sudah janji 3 kali. Cicit sekretaris itu. Urus saja. Gunakan alasan apa kek? Saya bayar kamu untuk kerja, bukan untuk menambah pusing kepala saya, bentak Gunawan. Sekretaris itu buru-buru menutup pintu, meninggalkan Gunawan yang kini membanting berkas ke lantai. Napasnya memburu. Sejak menikahi Tania, arus kas perusahaannya berantakan. Uang yang seharusnya diputar untuk modal usaha justru tersedot, untuk membiayai gaya hidup Tania dan Bu Yanti. Dulu, saat masih bersama Kartika, keuangan mereka sangat stabil. Kartika adalah manajer keuangan rumah tangga yang hebat. Dengan pendapatan Gunawan yang belum seberapa kala itu, Kartika bisa menyisihkan tabungan, investasi emas kecil-kecilan, dan tetap menyajikan makanan lezat di meja makan. Mengingat makanan, perut Gunawan berbunyi. Ia belum makan siang. Bayangan sayur asem dan ikan asin buatan Kartika tiba-tiba menari di pelupuk matanya. Sederhana, tapi penuh cinta. Rasa rindu yang menyakitkan tiba-tiba menyergap dadanya. Dengan langkah gontai, Gunawan memutuskan pulang lebih awal, berharap bisa beristirahat sejenak di rumah. Namun, harapan tinggal harapan. Begitu membuka pintu rumah, suara lengkingan Bu Yanti langsung menyambutnya. Nah, ini dia sumber uang kita datang. Seru Bu Yanti yang sedang duduk santai di sofa sambil memijat kakinya. Gunawan, kamu itu gimana sih? AC di kamar ibu rusak sudah 2 hari kok, tidak dipanggilkan tukang servis? Panas tahu. Ibu tidak bisa tidur. Gunawan menghela napas panjang, melepas dasinya dengan kasar. Bu, aku baru saja masuk rumah. Bisakah ibu tanya dulu? Gunawan, kamu capek tidak? Sudah makan belum? Kenapa yang pertama keluar selalu keluhan? Bu Yanti mendelik. Heh, kamu berani melawan ibu sekarang? Sejak kapan kamu jadi anak durhaka begini? Dulu waktu sama si Kartika itu kamu penurut, kenapa sekarang jadi pembangkang? Gunawan terdiam. Dulu ia penurut karena Kartika selalu menengahi, selalu menenangkan emosi ibunya, dan diam-diam menyelesaikan masalah rumah tangga tanpa membebani Gunawan. Sekarang, tidak ada lagi peredam itu. Belum sempat Gunawan duduk, Tania turun dari lantai 2 dengan wajah berseri-seri sambil menenteng 2 tas belanja besar bermerek terkenal. Mas Gunawan sudah pulang. Lihat nih, Mas, aku beli stroller bayi impor dari Eropa. Harganya cuma 25 juta, lagi diskon lo dari harga 40 juta. Murah banget kan? Celoteh Tania antusias, menyodorkan kwitansi ke wajah suaminya. Mata Gunawan membelalak melihat angka di kertas itu. Darahnya mendidih. 25 juta? Tania, kamu gila? Tagihan supplier kantor macet, listrik rumah hampir diputus, dan kamu beli kereta bayi seharga motor. Senyum di wajah Tania seketika lenyap,
berganti dengan raut wajah tersinggung yang dibuat-buat. Kok Mas bentak aku sih? Ini kan demi anak kita. Mas mau cucu pewaris keluarga ini ditaruh di kereta bayi murahan yang keras dan bikin sakit punggung? Mas tegas sama darah daging Mas sendiri. Tapi tidak harus semahal ini, Tania. Kita sedang krisis, teriak Gunawan, suaranya menggema di seluruh ruangan. Tania mulai menangis meraung-raung, sebuah akting yang semakin hari semakin mahir ia mainkan. Aduh perutku sakit. Mas. Aduh. Kram. Ibu, tolong. Mas Gunawan jahat, dia bikin aku stres. Anakku, anakku. Bu Yanti langsung panik dan menghampiri Tania, lalu menatap Gunawan dengan nyalang. Lihat. Lihat ulahmu. Istrimu sampai kesakitan begitu. Kalau sampai cucu ibu kenapa-napa, ibu tidak akan memaafkanmu, Gunawan. Cepat minta maaf dan bayar itu strollernya. Gunawan berdiri mematung. Kepalanya terasa pening melihat drama di hadapannya. Ia merasa terjebak. Ia ingin marah, tapi ketakutan kehilangan anak laki-laki itu menahannya. Dengan perasaan kalah yang amat sangat, Gunawan mengambil kwitansi itu dan meremasnya. Baik, aku bayar. Tapi ini terakhir kalinya kamu belanja tanpa izinku, ucap Gunawan dingin, lalu berjalan gontai menuju kamarnya. Di dalam kamar yang dingin dan sunyi, Gunawan duduk di tepi ranjang. Ia melihat ke arah meja rias yang kini penuh dengan botol parfum dan kosmetik mahal milik Tania. Dulu, meja itu hanya berisi bedak dan lipstik sederhana milik Kartika. Gunawan membuka laci meja kerjanya, mencari obat sakit kepala. Tangannya tak sengaja menyentuh sebuah buku kecil bersampul batik. Itu buku catatan pengeluaran rumah tangga yang tertinggal, tulisan tangan Kartika. Gunawan membukanya. Rapi sekali. Tanggal 1, gaji Mas Gunawan masuk. Bayar listrik, air, sisihkan untuk tabungan haji ibu, sisihkan untuk servis motor Mas Gunawan. Sisa belanja pasar, cukup, Mas Gunawan suka ayam goreng. Air mata menetes di pipi Gunawan. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia. Ia memiliki seorang manajer keuangan, koki handal, dan istri yang penuh pengabdian bernama Kartika. Namun ia membuangnya demi parasit cantik yang kini menggerogoti hidupnya perlahan-lahan. Kartika. Bisik Gunawan lirih di kamar yang sepi itu. Kamu di mana? Aku lelah. Namun penyesalan itu tidak mengubah kenyataan. Di luar sana, Tania sedang tersenyum licik sambil mengirim pesan pada selingkuhannya. Memberitahu bahwa ia berhasil mendapatkan uang lagi dengan alasan stroller bayi. Padahal stroller itu adalah barang bekas yang ia beli murah dari temannya, dan ia markup harganya gila-gilaan. Gunawan benar-benar sedang berjalan menuju kehancuran, sementara Kartika di tempat lain sedang bersiap untuk terbang semakin tinggi. Lampu-lampu kristal di dapur Kartika satu persatu mulai dipadamkan. Para karyawan sudah pulang setengah jam yang lalu, menyisakan keheningan yang menenangkan di restoran 2 lantai itu. Namun, di sudut ruangan dekat jendela besar yang menghadap ke jalan raya, Kartika masih duduk memeriksa laporan keuangan bulanan. Perutnya yang kini memasuki usia 8 bulan terlihat menonjol di balik gamis longgar berwarna peach yang ia kenakan. Sesekali ia meringis pelan, merasakan tendangan kecil dari sang janin yang seolah ikut bersemangat menemani ibunya bekerja. Belum pulang, Bu Bos? Suara bariton yang lembut membuat Kartika menoleh. Aji berdiri di sana, mengenakan kemeja putih yang lengan bajunya digulung sebatas siku, membawa segelas air hangat. Pria itu baru saja selesai rapat dengan klien di lantai 3 gedung sebelah, namun menyempatkan diri mampir seperti kebiasaannya setiap malam. Sebentar lagi, Mas. Tanggung, tinggal sedikit lagi, jawab Kartika sambil tersenyum menerima gelas air itu. Aji menarik kursi di hadapan Kartika, duduk dan menatap wanita itu lekat-lekat. Ada guratan lelah di wajah Kartika, namun mata wanita itu memancarkan binar kekuatan yang selalu membuat Aji kagum. Aji menghela napas pelan, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk sesuatu yang besar. Kartika, panggil Aji pelan namun tegas. Kartika meletakkan penanya. Ya, Mas. Aji tidak langsung menjawab. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di samping tangan Kartika yang sedang memegang gelas. Jantung Kartika seakan berhenti berdetak sesaat.
Mas Aji, ini. Aku bukan pria yang pandai merangkai kata-kata manis seperti pujangga. Kartika, Aji memulai, suaranya sedikit bergetar namun tatapannya mantap mengunci manik mata Kartika. Aku sudah melihatmu di titik terendahmu, saat kamu berjuang demi sesuap nasi di pinggir jalan. Aku melihatmu bangkit, bekerja keras tanpa mengeluh, dan menjadi wanita hebat seperti sekarang. Tapi yang paling membuatku jatuh hati bukan kesuksesanmu, melainkan ketulusan dan ketangguhanmu sebagai seorang calon ibu. Aji menjeda sejenak, lalu tangannya bergerak perlahan menyentuh punggung tangan Kartika. Aku tahu masa lalumu menyakitkan. Aku tahu kamu mungkin trauma untuk memulai lagi. Tapi, izinkan aku menghapus trauma itu. Izinkan aku menjadi tempatmu bersandar saat kamu lelah. Dan yang paling penting, izinkan aku menjadi ayah untuk anak yang sedang kamu kandung itu. Air mata Kartika menetes tanpa bisa dibendung. Mas, aku ini janda. Aku sedang hamil anak orang lain. Apa kata keluargamu nanti? Apa kata dunia? Kamu pria terhormat, Mas. Kamu bisa mendapatkan gadis yang jauh lebih sempurna dariku. Aji menggeleng tegas. Bagiku, kamu sempurna. Anak itu tidak berdosa, dia anugerah Tuhan. Siapapun ayah biologisnya, itu tidak penting bagiku. Yang penting adalah siapa yang akan membesarkannya dengan cinta. Aku ingin menjadi orang itu, Kartika. Maukah kamu menikah denganku? Isak tangis Kartika pecah. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis haru yang melegakan dada. Selama ini ia berjuang sendirian, memasang tembok tinggi agar tidak ada lagi yang menyakitinya. Namun malam ini, Aji meruntuhkan tembok itu dengan ketulusan yang luar biasa. Dengan tangan gemetar, Kartika mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku mau. Seminggu kemudian, sebuah pernikahan sederhana namun sakral digelar di ruang tamu rumah pribadi Aji yang asri. Tidak ada pesta pora, tidak ada ribuan tamu undangan, dan tidak ada kemewahan yang diumbar ke media sosial. Aji menepati janjinya untuk menjaga privasi Kartika demi ketenangan batin istrinya itu. Hanya ada penghulu, saksi dari pihak Aji, serta Sari, sahabat setia Kartika sejak masa sekolah, dan Pak Hendra, pengacara kepercayaan Aji, yang hadir sebagai saksi. Kartika tampak sangat cantik dalam balutan kebaya putih sederhana yang dimodifikasi untuk ibu hamil. Wajahnya bersinar, jauh lebih cantik daripada saat ia menikah dengan Gunawan dulu yang penuh tekanan. Saya terima nikah dan kawinnya Kartika binti almarhum Pak Saleh dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Aji lantang dalam satu tarikan napas. Sah. Kata, sah, itu menggema, menandai awal hidup baru bagi Kartika. Ia bukan lagi janda terbuang. Ia kini adalah Nyonya Aji, istri dari seorang pengusaha properti yang disegani, namun lebih dari itu, ia adalah wanita yang dicintai dengan utuh. Malam harinya, di kamar pengantin yang hangat, Aji duduk di samping Kartika. Tangan kekar Aji dengan lembut mengusap perut buncit Kartika. Anehnya, bayi di dalam kandungan itu yang biasanya aktif menendang, kini menjadi tenang seolah merasakan kenyamanan dari sentuhan ayah barunya. Halo, nak, bisik Aji di depan perut Kartika. Ini papa. Maaf ya papa baru datang sekarang. Papa janji, papa akan melindungimu dan ibumu. Tidak akan ada yang boleh menyakiti kalian lagi. Kamu tumbuh yang sehat ya di dalam sana. Kartika menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Aji. Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah menerima kami. Jangan berterima kasih, sayang. Justru aku yang berterima kasih karena kalian sudah melengkapi hidupku yang sepi. Jawab Aji sambil mencium kening Kartika dengan penuh kasih. Sementara kebahagiaan menyelimuti Kartika dan Aji, di belahan kota lain, Gunawan sedang duduk di teras rumahnya yang gelap karena beberapa lampu bohlam putus dan belum diganti. Ia menatap layar ponselnya, melihat foto-foto lama di galerinya yang belum sempat ia hapus. Foto Kartika yang sedang tersenyum sambil memegang piring masakan. Kenapa rasanya sesak sekali? Gumam Gunawan sambil memegang dadanya. Di dalam rumah, terdengar suara Tania yang sedang memarahi pembantu karena salah menyeduh teh. Suara itu begitu melengking dan menyakitkan telinga. Sangat kontras dengan kelembutan yang dulu selalu menyambut Gunawan. Tanpa ia sadari, Gunawan mulai merindukan rumah yang sebenarnya,
rumah yang sudah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Namun ia tidak tahu, wanita yang ia rindukan itu kini sudah berada dalam pelukan pria lain yang tahu cara memuliakannya layaknya seorang ratu. Waktu bergulir tanpa ampun. 9 bulan kebohongan yang dibangun Tania kini berada di ujung tanduk. Perut palsu berbahan silikon yang ia kenakan setiap hari mulai terasa panas dan menyiksa, bukan karena beratnya, melainkan karena beban ketakutan bahwa sandiwaranya akan terbongkar. Gunawan semakin tidak sabar ingin melihat wajah putranya. Dan Bu Yanti sudah sibuk menyiapkan kamar bayi dengan perabotan mewah hasil dari menjual perhiasan lamanya. Pagi itu, Tania sedang duduk di depan cermin, menatap wajahnya yang pucat karena kurang tidur memikirkan skenario selanjutnya. Ia tahu ia tidak bisa mengelak lagi. Ia harus berpura-pura melahirkan hari ini juga, lalu menjalankan rencana cadangannya. Menyuap perawat untuk mencari bayi adopsi atau membuat drama bahwa bayinya meninggal saat persalinan. Opsi manapun berisiko tinggi, tapi Tania tidak punya pilihan. Arg. Sakit? Jeritan Tania memecah keheningan pagi di rumah Gunawan. Bu Yanti yang sedang menyiram tanaman langsung melempar selangnya dan berlari masuk ke kamar. Tania, ada apa? Nak, kenapa? Perutku, Bu, sakit sekali. Sepertinya bayinya mau keluar. Rintih Tania sambil meremas perut palsunya dengan akting yang meyakinkan. Keringat dingin, yang kali ini asli karena panik, membasahi pelipisnya. Gunawan yang baru saja hendak berangkat ke kantor, bergegas naik ke lantai 2 dengan wajah panik. Tania, kamu mau melahirkan? Iya, Mas. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Sakit banget. Mas, aku tidak kuat. Ayo, cepat Gunawan. Jangan bengong saja. Cucu ibu mau lahir. Teriak Bu Yanti histeris sambil memapah Tania. Gunawan dengan tangan gemetar mengambil kunci mobil. Kita ke RSUD saja ya, yang dekat sini. BPJS-ku masih aktif di sana. Mendengar kata RSUD dan BPJS, Tania langsung melotot di sela-sela jeritannya. Apa? Mas gila ya? Aku mau melahirkan pewarismu di RSUD yang penuh sesak? Tidak. Aku mau ke rumah sakit Grand Medica. Aku mau pelayanan VVIP. Tapi Tania, biayanya? Gunawan mencoba membantah. Keuangannya sedang sekarat. Kartu kreditnya sudah limit semua. Mas pilih uangmu atau nyawa anak laki-lakimu? Ancam Tania dengan suara melengking. Kalau terjadi apa-apa karena pelayanan jelek, aku tidak akan memaafkanmu. Bu Yanti langsung memukul bahu Gunawan. Turuti saja istrimu. Soal uang nanti ibu gadaikan sertifikat tanah warisan bapak kalau perlu. Yang penting cucu ibu lahir selamat di tempat yang layak. Gunawan menggeram frustrasi. Lagi-lagi ia kalah. Dengan hati dongkol dan dompet yang menjerit, ia memacu mobil sedan tuanya membelah kemacetan kota menuju rumah sakit Grand Medica, rumah sakit paling elit dan mahal di kota itu. Sementara itu, di sebuah rumah asri bergaya minimalis, suasana yang jauh berbeda sedang terjadi. Kartika sedang menyiram bunga di taman belakang, ketika tiba-tiba ia merasakan mules yang hebat menjalar dari pinggang hingga ke perut bawahnya. Cairan hangat merembes membasahi gamisnya. Kali ini bukan kontraksi palsu. Mas Aji. Panggil Kartika, suaranya tenang namun menahan sakit. Aji yang sedang membaca koran sambil minum kopi di teras langsung meletakkan cangkirnya. Ia melihat wajah istrinya yang meringis dan genangan air di dekat kaki Kartika. Tanpa banyak bicara, Aji langsung sigap. Ia tidak panik, tidak berteriak, melainkan dengan cekatan merangkul bahu Kartika. Tarik napas, sayang. Tenang, aku di sini, ucap Aji lembut. Ia segera menuntun Kartika masuk ke dalam mobil Alphard yang joknya sudah ia lapisi alas khusus untuk persiapan hari ini. Koper berisi perlengkapan bayi yang sudah disiapkan sejak sebulan lalu langsung dimasukkan ke bagasi oleh sopir. Di dalam perjalanan, Aji menggenggam erat tangan Kartika, sesekali mengusap punggung tangan itu dan membisikkan doa-doa penenang. Sakit banget, Mas. Desis Kartika saat kontraksi datang semakin intens. Kuat ya, Bu Ratu. Anak kita sebentar lagi mau melihat dunia. Dia anak yang kuat seperti ibunya, hibur Aji. Tangan kirinya memegang setir, sementara tangan kanannya menghubungi pihak rumah sakit lewat sambungan telepon mobil. Halo, saya Aji. Istri saya sedang dalam perjalanan,
pembukaan sepertinya sudah lengkap. Tolong siapkan tim dokter Obgyn terbaik dan kamar VVIP di lantai atas. Saya tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Suara Aji terdengar penuh wibawa dan kekuasaan, memastikan segala sesuatunya siap menyambut kehadiran buah hati mereka. Takdir seolah sedang bermain lelucon. Mobil sedan butut Gunawan yang AC-nya mati nyala, dan mobil mewah Aji yang melaju mulus, kini mengarah ke titik koordinat yang sama. Rumah sakit Grand Medica. Tempat di mana kebenaran yang selama ini tertutup rapat akan segera terungkap di bawah sorot lampu ruang bersalin. Gunawan tiba lebih dulu. Ia memarkir mobilnya sembarangan di depan lobi IGD, membuat satpam menegurnya. Dengan wajah kusut dan penuh keringat, ia menurunkan Tania yang terus berteriak histeris. Sedikit berlebihan untuk ukuran orang yang belum diperiksa pembukaannya. Perawat bergegas membawa kursi roda. Dokter. Panggil dokter spesialis. Istri saya mau melahirkan pewaris keluarga. Teriak Bu Yanti heboh, membuat pengunjung lain menoleh dengan tatapan risih. Tepat saat Tania didorong masuk ke lorong IGD, sebuah mobil Alphard putih berhenti dengan anggun di lobi utama yang berbeda pintu namun satu jalur koridor di dalam. Aji turun, diikuti oleh beberapa perawat dan dokter yang sudah bersiap menyambut kedatangan istri Bapak Komisaris. Kartika diturunkan dengan hati-hati, wajahnya menahan sakit namun tetap terlihat anggun. Dua rombongan itu kini bergerak menuju lift yang sama. Rombongan Gunawan yang berisik dan panik karena takut ketahuan bohongnya, dan rombongan Aji yang tenang namun penuh urgensi medis yang nyata. Pintu lift terbuka, dan takdir mempertemukan mereka dalam satu kotak besi yang bergerak naik itu. Suasana di dalam kotak besi yang bergerak naik itu seketika berubah menjadi hening dan mencekam. Hanya terdengar dengungan mesin lift dan suara napas yang memburu. Gunawan berdiri mematung di pojok lift, matanya nyaris keluar dari kelopaknya saat menatap sosok wanita yang duduk di kursi roda di hadapannya. Itu Kartika, mantan istrinya yang ia usir di tengah badai 6 bulan lalu. Namun, wanita di depannya ini tampak sangat berbeda. Kartika mengenakan gamis hamil berbahan sutra yang terlihat mahal. Wajahnya meski menahan sakit tetap memancarkan aura keanggunan yang tidak pernah Gunawan lihat sebelumnya. Dan yang paling membuat jantung Gunawan seakan berhenti berdetak adalah perut buncit Kartika yang sangat besar dan nyata. Kartika? Suara Gunawan tercekat di tenggorokan, terdengar seperti bisikan orang yang sedang melihat hantu. Bu Yanti yang sedang sibuk mengipasi Tania dengan majalah bekas langsung menoleh. Matanya membelalak lebar, penuh rasa jijik bercampur kaget. Astaga! Si mandul ini ada di sini? Dan perut itu. Bu Yanti menunjuk perut Kartika dengan telunjuk gemetar. Kamu hamil? Tania, yang sedang mati-matian menjaga posisi bantal perut di balik bajunya agar tidak miring karena guncangan kursi roda tadi, ikut melirik sinis. Ketakutan Tania akan terbongkarnya rahasia sejenak tertutup oleh rasa irinya, melihat penampilan Kartika yang jauh lebih glowing darinya. Cih, paling anak haram, cibir Tania, melupakan akting sakitnya sejenak. Baru cerai langsung hamil besar begitu? Dasar wanita murahan. Pasti hamil duluan dengan pria lain, makanya dicerai Mas Gunawan. Darah Gunawan mendidih mendengar hasutan Tania. Ego laki-lakinya yang rapuh seketika terusik. Tanpa mempedulikan pria gagah yang berdiri di samping Kartika, Gunawan melangkah maju mendekati kursi roda mantan istrinya. Wajahnya merah pada menahan amarah yang tidak beralasan. Jawab, Kartika. Sentak Gunawan kasar. Kau ngapain di sini? Hamil? Anak siapa itu? Pasti hasil menjajakan diri ya setelah cerai dariku? Kau jual harga dirimu demi bisa masuk rumah sakit mewah ini, kan? Jawab. Kalimat itu meluncur tajam, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Di kursi roda, Kartika hanya memejamkan mata, meremas tangan Aji lebih kuat saat kontraksi hebat kembali datang menghantam rahimnya. Ia tidak sudi menjawab fitnah keji itu. Bibirnya terkatup rapat, menyimpan tenaganya untuk perjuangan melahirkan nanti, bukan untuk meladeni manusia-manusia yang sudah tidak punya hati nurani. Aji yang sejak tadi diam memperhatikan, perlahan menoleh. Tatapannya dingin dan tajam, menusuk langsung ke manik mata Gunawan, membuat nyali Gunawan sedikit menciut. Aji tidak berteriak, ia tidak memaki, namun aura kekuasaan yang menguar dari tubuhnya membuat udara di dalam lift terasa berat. Jaga mulut Anda, Tuan, ucap Aji dengan suara rendah, berat,
dan penuh penekanan. Satu kata lagi Anda menghina istri saya. Saya pastikan Anda keluar dari gedung ini tanpa nama baik yang tersisa. Istri? Gunawan tertawa mengejek, tawa yang terdengar sumbang. Jangan bodoh, Pak. Anda ditipu. Wanita ini bekas saya. Dia itu mandul. 3 tahun menikah dengan saya dia tidak bisa hamil. Kalau sekarang dia hamil, itu pasti anak antah berantah yang tidak jelas bapaknya. Ting. Perdebatan panas itu terpotong oleh suara denting lift. Pintu logam terbuka di lantai 5, lantai khusus VVIP Emerald. Pemandangan di luar lift seketika membungkam mulut Gunawan dan Bu Yanti. Di koridor yang berlantaikan marmer mengkilap itu, Direktur rumah sakit beserta tim dokter spesialis lengkap sudah berbaris rapi menunggu. Selamat datang, Ibu Kartika, sapa sang direktur rumah sakit dengan sangat hormat, bahkan sedikit membungkuk sopan. Ruang persalinan VVIP sudah kami siapkan dengan peralatan terlengkap. Dokter anestesi dan dokter anak juga sudah standby. Mari kami bantu. Para perawat senior dengan seragam rapi segera mengambil alih kursi roda Kartika dengan gerakan halus, memperlakukannya bak seorang ratu kerajaan yang sangat penting. Aji menatap Gunawan sekilas, tatapan yang menyeratkan rasa kasihan sekaligus jijik, lalu berjalan mengikuti istrinya tanpa menoleh lagi. Punggung tegap Aji dan keanggunan Kartika perlahan menjauh, masuk ke balik pintu ganda kaca buram yang bertuliskan, Steril Area, VVIP. Sementara itu, perawat IGD yang mendorong kursi roda Tania tampak bingung dan canggung. Ia melihat kartu status pasien di tangannya. Maaf, Pak, Bu. Ucap perawat itu ragu-ragu pada Gunawan. Sepertinya kita salah lantai. Pasien atas nama Ibu Tania terdaftar dengan jaminan asuransi kelas 3. Ruang bersalin kelas 3 ada di lantai 2, Pak. Ini lantai khusus eksekutif non-asuransi. Gunawan terpaku di tempatnya. Kakinya lemas. Kata-kata perawat itu bagaikan tamparan keras bertubi-tubi di wajahnya. Kartika disambut direktur di lantai VVIP, sementara ia dan pewarisnya diarahkan ke bangsal biasa karena limit keuangannya sudah habis. Apa? Kelas 3? Jerit Tania histeris, kali ini paniknya asli. Aku tidak mau. Di sana panas. Mas Gunawan, lakukan sesuatu. Masa kita kalah sama si janda miskin itu? Aku mau di sini. Aku mau dokter yang tadi. Diam kamu. Bentak Gunawan frustrasi, kepalanya serasa mau pecah. Ia masih menatap nanar ke arah pintu di mana Kartika menghilang. Rasa penasaran, cemburu, dan penyesalan mulai bercampur aduk menjadi racun di dadanya. Bagaimana mungkin? Kartika yang dulu menghitung uang belanja recehan, kini disambut bak konglomerat? Siapa pria itu sebenarnya? Dan anak siapa yang dikandung Kartika? Sus, bawa istri saya ke bawah dulu. Saya mau ke toilet sebentar. Alibi Gunawan dengan napas memburu. Mas, jangan tinggalkan aku. Mas, teriak Tania panik. Ia takut sendirian menghadapi pemeriksaan dokter. Jika dokter memeriksa perutnya, tamatlah riwayatnya. Tapi Gunawan tidak peduli. Ia mengabaikan teriakan istri dan ibunya. Diam-diam, ia menyelinap, melangkah mengendap-endap menuju koridor VVIP, mengikuti jejak Kartika. Ia harus tahu kebenarannya. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang terjadi di balik pintu kaca itu. Gunawan tidak sadar, langkah kakinya itu justru akan mengantarkannya pada kehancuran mental yang sesungguhnya. Gunawan menyelinap masuk ke lorong VVIP dengan jantung berdegup kencang. Matanya liar mencari nomor kamar yang tadi dimasuki oleh rombongan Kartika. Di ujung lorong, pintu kamar nomor 1, President Suite, terlihat sedikit terbuka karena perawat baru saja keluar mengambil persediaan obat. Tanpa membuang waktu, Gunawan menerobos masuk. Pemandangan di dalam kamar itu seketika membuat nyali Gunawan menciut, namun ego dan rasa cemburunya memaksa kakinya untuk tetap melangkah. Kamar itu lebih mirip kamar hotel bintang 5 daripada kamar rumah sakit. Sofa kulit empuk, televisi layar lebar, dan buket bunga segar menghiasi ruangan. Di tengah ruangan, di atas ranjang persalinan yang canggih, Kartika sedang berbaring miring. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata menahan sakit kontraksi yang kian memuncak. Aji berdiri di sampingnya, menggenggam erat tangan Kartika, membisikkan kata-kata penyemangat dengan nada yang begitu lembut,
kontras dengan sosoknya yang gagah. Hebat sekali sandiwaramu, Kartika. Suara Gunawan memecah keintiman di ruangan itu. Aji menoleh cepat, rahangnya mengeras saat melihat Gunawan berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam dan napas memburu. Kartika yang sedang meringis kesakitan membuka matanya, terkejut melihat mantan suaminya ada di sana. Mas Gunawan pergi. Rintih Kartika lemah. Gunawan tidak peduli. Ia melangkah mendekat, matanya menatap tajam ke perut besar Kartika. Aku tidak akan pergi sebelum kamu jujur. Lihat dirimu, Kartika. Dulu kamu mengemis uang belanja padaku, sekarang berlagak seperti nyonya besar di kamar mewah ini? Berapa kamu bayar pria ini untuk berpura-pura jadi suamimu? Atau dia ini gadun barumu? Gunawan menunjuk wajah Aji dengan telunjuknya yang gemetar. Heh, Pak. Asal Bapak tahu, wanita ini mandul. 3 tahun saya nikahi tidak hamil-hamil. Kalau sekarang dia hamil, itu pasti bukan anak saya. Jangan-jangan Bapak ditipu juga sama dia. Aji melepaskan genggaman tangannya pada Kartika perlahan, lalu berbalik badan sepenuhnya menghadap Gunawan. Tingginya yang menjulang membuat Gunawan harus mendongak. Tanpa peringatan, tangan kekar Aji menangkap telunjuk Gunawan yang masih teracung, lalu memelintirnya sedikit, cukup untuk membuat Gunawan memeki kesakitan dan berlutut. Arg. Lepas. Kamu gila ya? Saya tuntut kamu penganiayaan, teriak Gunawan. Singkirkan tangan kotor Anda dari istri dan anak saya. Suara Aji terdengar rendah namun mengerikan, seperti geraman singa yang terusik. Anda bertanya siapa saya? Anda bertanya siapa Kartika? Tepat saat itu, pintu kamar terbuka lebar. Direktur rumah sakit masuk diikuti oleh 4 orang petugas keamanan berbadan tegap. Wajah sang direktur pucat pasi melihat keributan di kamar pasien utamanya. Maafkan kami Pak Aji. Keamanan lengah sebentar. Seru direktur itu panik, lalu menatap Gunawan dengan marah. Anda? Apa yang Anda lakukan di sini? Anda menerobos masuk ke kamar pemilik saham utama rumah sakit ini. Gunawan yang sedang meringis kesakitan seketika membeku. Rasa sakit di jarinya seolah lenyap, digantikan oleh rasa syok yang menghantam otaknya. Apa? Pemilik saham? Direktur itu mengangguk tegas, merapikan jasnya. Benar. Pak Aji Santoso adalah pemilik grup properti Santoso yang juga memegang saham mayoritas rumah sakit ini. Dan Ibu Kartika. Sang direktur menunjuk Kartika dengan hormat. Beliau adalah istri sah Pak Aji, sekaligus komisaris utama dari Dapur Kartika, perusahaan catering yang baru saja memenangkan tender untuk menyuplai seluruh makanan pasien VVIP di jaringan rumah sakit kami karena kualitasnya yang premium. Dunia Gunawan runtuh seketika. Lututnya lemas bukan karena dipelintir Aji, tapi karena kenyataan yang baru saja menamparnya bolak-balik. Kartika, mantan istrinya yang dulu ia hina miskin dan bodoh, kini menjadi istri konglomerat dan pebisnis sukses yang dihormati. Gunawan menatap Kartika dengan pandangan kosong. Wanita itu tidak membalas tatapannya. Kartika hanya fokus pada napasnya, pada bayinya, dan pada Aji, suaminya yang sebenarnya. Kartika sudah tidak lagi melihat Gunawan sebagai ancaman, melainkan hanya sebagai masa lalu yang menyedihkan. Tidak mungkin. Desis Gunawan. Ini pasti mimpi. Kartika itu cuma tukang masak. Bawa dia keluar, perintah Aji dingin pada petugas keamanan. Dan pastikan dia tidak menginjakan kaki di lantai ini lagi. Kalau perlu, lapor polisi atas tuduhan menerobos privasi dan perbuatan tidak menyenangkan. 2 petugas keamanan langsung menyeret Gunawan yang masih linglung. Gunawan meronta, berusaha mempertahankan sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur. Tunggu. Lepaskan saya. Saya juga punya hak di sini. Istri saya, Tania, sedang melahirkan di bawah. Dia melahirkan pewaris saya. Anak laki-laki saya, teriak Gunawan histeris saat diseret keluar pintu. Kalian lihat saja nanti. Anak saya akan lebih hebat dari anak haram itu. Namun, karma bekerja dengan cara yang misterius dan sangat cepat. Baru saja Gunawan diseret sampai ke depan lift. Seorang perawat dari lantai bawah berlari keluar dari lift dengan wajah pucat dan napas tersengal-sengal. Ia melihat Gunawan yang sedang dipegangi satpam. Pak Gunawan, panggil perawat itu panik. Gunawan berhenti meronta.
Ada apa? Anak saya sudah lahir? Laki-laki kan? Ganteng kan? Tanyanya penuh harap, satu-satunya harapan yang tersisa untuk menyelamatkan mukanya. Perawat itu menggeleng dengan wajah ketakutan. Pak, dokter di IGD marah besar. Saat kami mau melakukan pemeriksaan dalam dan memasang alat detak jantung janin, Ibu Tania menolak dan mengamuk. Akhirnya kami paksa, dan perawat itu menelan ludah, takut menyampaikan berita buruk itu. Ternyata tidak ada bayi, Pak. Apa maksudmu tidak ada bayi? Bayinya meninggal? Gunawan melotot, jantungnya serasa mau copot. Bukan, Pak, suara perawat itu bergetar. Perut Ibu Tania itu, isinya bantal silikon dan tumpukan kain. Ibu Tania tidak hamil, Pak. Dia pura-pura hamil. Hening. Lorong rumah sakit yang sibuk itu mendadak senyap bagi Gunawan. Suara detak jam dinding seolah memukul gendang telinganya. Ucapan perawat itu berdengung, berulang-ulang di kepalanya. Tidak hamil. Bantal silikon. Pura-pura. Bohong. Bisik Gunawan, suaranya parau. Kamu bohong. Benar, Pak. Sekarang Ibu Tania sedang ditahan oleh administrasi karena mencoba kabur setelah ketahuan, dan Ibu Yanti pingsan di ruang tunggu. Lanjut perawat itu. Gunawan ambruk ke lantai. Kakinya tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Di lantai atas, di kamar mewah itu, Kartika sedang berjuang melahirkan buah hati yang nyata, anak yang dulu Gunawan tolak dan sia-siakan. Sementara di sini, ia baru saja menyadari bahwa ia telah membuang seluruh hidupnya, hartanya, dan keluarganya demi sebuah perut karet berisi angin. Kehancuran Gunawan kini telah paripurna. Ia kehilangan segalanya dalam waktu 10 menit yang mematikan. Suara tangisan bayi yang lantang memecah keheningan di ruang Presiden Suite. Tangisan itu bagaikan nyanyian kemenangan bagi Kartika. Setelah berjuang mempertaruhkan nyawa, ia akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, tampan, dan berkulit bersih. Aji, dengan mata yang basah oleh air mata haru, menerima bayi mungil itu dari tangan dokter. Tangannya yang biasa kekar dan tegas saat memimpin perusahaan, kini gemetar lembut saat mendekap tubuh kecil yang masih merah itu. Dengan suara bergetar menahan emosi, Aji mendekatkan wajahnya ke telinga kanan sang bayi dan mengumandangkan adzan dengan sangat merdu. Kartika menatap pemandangan itu dengan hati yang meluap oleh rasa syukur. Rasa sakit pasca melahirkan seolah sirna melihat pria yang mencintainya dengan tulus kini, mendekap putranya penuh kasih sayang. Terima kasih, sayang, bisik Aji, lalu mencium kening Kartika lama sekali. Dia sempurna. Terima kasih sudah menghadirkan kebahagiaan ini. Berbanding terbalik dengan suasana surga di lantai atas, neraka dunia sedang terjadi di ruang administrasi lantai bawah. Gunawan mengamuk seperti orang gila. Ia membanting bantal silikon yang tadi dikeluarkan paksa oleh perawat dari balik baju Tania ke lantai keramik rumah sakit. Dasar wanita ular. Kamu tipu aku. Kamu tipu ibuku. Teriak Gunawan di depan wajah Tania yang kini terpojok ketakutan, riasan wajahnya luntur berantakan oleh air mata dan keringat. Habisnya Mas pelit. Tania membalas tak mau kalah. Sifat aslinya yang matre akhirnya keluar tanpa topeng. Kalau aku tidak pura-pura hamil, Mas tidak akan mau belikan aku tas, sepatu, dan perhiasan itu kan? Mas itu bodoh. Gampang banget dibohongi cuma karena obsesi punya anak laki-laki. Kurang ajar. Bu Yanti yang baru sadar dari pingsannya, langsung menjambak rambut Tania dengan brutal. Kembalikan uangku. Kembalikan emas-emasku yang kugadaikan buat kamar bayi palsumu itu. Dasar penipu. Keributan memalukan itu membuat petugas keamanan terpaksa menyeret mereka bertiga keluar dari lobi rumah sakit karena mengganggu kenyamanan pasien lain. Di pelataran parkir yang panas menyengat, Gunawan jatuh terduduk di aspal. Tatapannya kosong. Ia baru saja kehilangan istri yang tulus dan setia bernama Kartika. Ia kehilangan calon anak kandungnya yang ternyata laki-laki, bayi yang baru saja lahir di lantai atas. Dan kini, ia sadar hartanya habis dikuras oleh penipu bernama Tania. Rasa penyesalan yang teramat sangat menusuk dadanya hingga sesak. Lebih sakit daripada serangan jantung. Bayangan wajah Kartika yang anggun dan perut besarnya tadi menghantuinya. Itu darah dagingnya. Itu anaknya. Dengan sisa tenaga dan kewarasan yang ada, Gunawan mencoba berlari kembali ke arah lobi.
Ia ingin bersujud di kaki Kartika. Ia ingin melihat wajah anaknya walau hanya sedetik. Minggir. Saya mau ketemu istri saya. Saya mau lihat anak saya, racau Gunawan saat dihadang di pintu masuk. Namun, langkahnya terhenti tembok manusia. Pak Hendra, pengacara Aji, berdiri tegap menghalangi pintu masuk lobi VVIP bersama 4 petugas keamanan bertubuh besar. Pak Hendra menatap Gunawan dengan tatapan dingin, lalu menyodorkan sebuah map merah. Tanda tangani ini, Pak Gunawan. Surat pernyataan bahwa Anda tidak akan pernah mendekati klien saya, Ibu Kartika, dan putranya dalam radius 100 meter. Ingat surat cerai yang Anda buat sendiri 6 bulan lalu? Di sana tertulis Anda menuduh Ibu Kartika mandul dan Anda tidak menginginkan hak asuh anak apapun darinya. Secara hukum, Anda adalah orang asing bagi bayi itu. Tapi itu anak kandungku, itu darah dagingku. Lirih Gunawan, air matanya tumpah membasahi kemejanya yang kusut. Bapak bukan ayahnya, potong Pak Hendra tegas, menusuk ulu hati Gunawan. Ayahnya adalah Pak Aji, pria yang mengazani bayi itu, pria yang menjaga ibunya saat Anda membuangnya ke jalanan di tengah hujan badai. Pulanglah, Pak. Nikmati sisa hidup Anda dengan penyesalan. Itu hukuman penjara seumur hidup yang paling pantas untuk Anda. Gunawan terpaku. Ia mendongak ke atas, ke jendela kaca besar di lantai 5 gedung rumah sakit itu. Dari kejauhan, ia melihat siluet Aji yang sedang menggendong bayi di dekat jendela, dan Kartika yang tersenyum bahagia di sampingnya. Pemandangan keluarga kecil yang sempurna itu begitu dekat di mata, namun tak akan pernah bisa ia sentuh lagi selamanya. Gunawan berbalik, melangkah gontai meninggalkan rumah sakit dengan jiwa yang mati, diiringi teriakan Bu Yanti dan Tania yang masih saling menyalahkan di parkiran. Ia kalah. Benar-benar kalah telak. Di dalam kamar VVIP yang sejuk, Kartika menatap putranya yang tertidur lelap dalam dekapan Aji. Ia tidak lagi memikirkan dendam pada Gunawan. Melihat kehancuran Gunawan tidak memberinya kepuasan, karena kebahagiaan terbesarnya adalah kedamaian yang ia miliki sekarang. Selamat datang di dunia, nak, bisik Kartika dalam hati. Kita aman sekarang. Masa lalu sudah tertutup rapat. Kartika tersenyum, menyadari bahwa ia telah memenangkan pertarungan hidup ini. Bukan dengan membalas kejahatan dengan amarah, tapi dengan menjadi bahagia, sukses, dan dicintai dengan layak. Ia telah kembali, bukan sebagai janda yang terbuang, melainkan sebagai nyonya besar yang tak tersentuh, ratu di istana kebahagiaannya sendiri. Pesan moral, jangan pernah membuang, berlian, yang tulus demi memungut, batu kali, hanya karena silau sesaat oleh nafsu dan gengsi. Karma itu nyata. Kesabaran dan kerja keras akan selalu berbuah manis dan mengangkat derajat seseorang. Sementara pengkhianatan dan kesombongan hanya akan menuntun pada kehancuran dan penyesalan yang tiada akhir.